Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Menurut versi video itu, saya melakukan pelecehan seksual. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah muamalah kalau Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di masyarakat dan bahkan berakhir tanpa penyelesaian. Pelecehan seksual diidentifikasi sebagai masalah yang cukup besar, namun tersembunyi. Mengapa saya katakan tersembunyi? Hal ini dikarenakan korban umumnya enggan untuk melaporkan pengalamannya. Mungkin karena terkejut, takut, bimbang, ragu-ragu, atau bahkan takut akan disudutkan dengan embel-embel mengenai gaya berpakaian yang dianggap memikat. Kami dari kelompok 3 PDBA 30 membuka kuesioner yang telah diisi 100 responden mengenai pelecehan seksual dari kalangan mahasiswa baik dari semester muda sampai semester tua. Cara berpakaian bukanlah faktor signifikan terjadinya pelecehan seksual. 61% responden tidak setuju bahwa pakaian menjadi faktor pelecehan seksual. Karena faktanya siapapun dapat menjadi sasaran pelecehan seksual. 96% responden setuju bahwa tidak hanya perempuan saja yang dapat menjadi korban, tetapi juga laki-laki. Hal ini menjadi bukti bahwa banyak faktor yang memicu pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak hanya berbicara soal sentuhan, tetapi juga catcalling, stalking, juga pelecehan lewat media sosial, melalui komentar atau personal message yang tidak sepatutnya. Kemudian, 43% responden mengaku pernah mengalami pelecehan seksual. Di antaranya, 19% mengalami secara langsung, 17% melalui media sosial, dan 7% melalui chatting. Hal ini membuktikan bahwa ruang publik dapat menjadi wadah pelecehan seksual. Lalu, sudahkah hukum di negara kita dapat melindungi korban? Well, 52% responden menjawab hukum di Indonesia belum menjadi benteng bagi para korban untuk mendapat keadilan. Hal ini karena sampai saat ini pun kasus pelecehan seksual masih ada di sekitar kita, meskipun hukum telah dilaksanakan. Lalu, apa saja faktor di balik pelecehan seksual yang marak terjadi saat ini? Kami telah melakukan wawancara dengan mahasiswa dari berbagai angkatan, dan ini yang mereka katakan. Yang melatar belakangi seseorang itu berani melakukan tindakan pelecehan seksual itu. Karena bisa jadi kelainan, dia punya kelainan tertentu untuk melakukan itu. Ada sisi hal yang menuntut dia untuk melakukan itu, baik dari segi psikologis atau dari segi biologis. Karena manusia itu kan butuh asupan biologis, jadi dia kayak melampiaskannya, nggak bisa nahan, akhirnya melampiaskan hal tersebut dalam bentuk kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Mungkin juga kebiasaan dia yang suka porno, terus juga kayak lingkungan dia yang mewajarkan pelecehan seksual. Sebenarnya kayak karena dirinya sendiri, karena kan aku pernah dengar kalau cowok itu misal contoh kayak nge-catcalling ya, biasanya itu kayak ngerasa udah hebat gitu loh di depan teman-temannya. Kalau selain itu ya mungkin kalau contohnya kayak pemerkosaan atau ya pokoknya gitulah, itu mungkin dari pelakunya yang sering nonton video-video kayak gitu, dan dia jadi pikirannya tuh udah kayak ngawur gitu loh, misalnya ngeliat orang terus pikirannya udah kemana-mana. Karena dia kurang pengetahuan kalau misalkan tindakan yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang kurang benar, salah, dan membuat tidak nyaman para korban ataupun orang di sekitar. Pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan diberikan nafsu. Saya mengakui itu. Namun di samping itu, manusia itu juga diciptakan dengan diberikan akal. Jadi, apabila manusia tersebut tidak bisa mengendalikan nafsu mereka dengan baik, maka pelecehan seksual bisa terjadi. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah menurutmu hukum yang ada di Indonesia maupun yang ada di kampus ini sendiri sudah melindungi korban dengan baik? Kalau menurutku belum sih, soalnya kayak misal ada korban yang kayak
laporan ke aparat kalau aku habis kena pelecehan seksual, itu pasti rata-rata menjatuhkan korbannya kayak ya makanya jangan jalan sendirian, jangan pakai celana pendek atau apa gitu. Sebenarnya kalau secara hukum sudah, cuman secara prakteknya masih belum. Ada beberapa faktor yang menurut saya perlu lagi dijadikan kajian tentang bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan. Untuk fasilitas peraturannya, untuk peraturannya sudah disediakan, menurutku itu sudah bagus. Ada beberapa undang-undang baru yang turut mengatur kekerasan seksual baik verbal ataupun langsung. Terus di beberapa instansi juga sudah menyediakan lembaganya sendiri untuk mengatasi kekerasan seksual yang ada di instansinya tersebut. Cuman sangat disayangkan beberapa kali masyarakat ini kurang mendukung untuk kebijakan tersebut. Sejujurnya saya kurang paham mengenai hukum untuk pelaku pelecehan seksual, tapi baru saja saya melihat berita bahwa Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Menurutmu benar atau enggak? Semakin besar atau semakin ramai kayak di Surabaya kan semakin ramai itu malah semakin banyak terjadi pelecehan seksual dibanding kota-kota kecil. Mungkin iya ya. Tapi kalau di kota kecil itu juga masih ada gitu. Cuma mungkin lebih banyak kalau di kota besar. Sebenarnya kota yang ramai itu tidak menjadi tolak ukur bahwa kekerasan seksual makin sedikit ya, bukan seperti itu. Contoh saja, kita nyewa hotel saja udah bisa loh gitu. Aku nggak bisa mengatakan benar karena aku nggak punya datanya juga. Tapi kalau misalkan mau kita pikirkan secara logika, semakin besar kotanya, semakin padat juga pasti penghuninya dan semakin sering bertemu kan antar kelas-kelasnya. Berarti tadi kan kakak bilangnya kalau karena tempatnya itu lebih ramai berarti lebih kemungkinan untuk terjadi. Iya, saya setuju. Menurut saya semakin besar dan ramai suatu kota, maka tingkat pelecehan seksualnya juga akan semakin tinggi. Karena baru saja saya melihat sebuah video. Ada seseorang yang melakukan sosial eksperimen dengan berjalan di suatu kota yang padat penduduk dan ramai. Nah, di sepanjang jalan tersebut dia banyak sekali mendapatkan pelecehan seksual secara verbal, catcalling ya tadi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Jadi banyak sekali dia mendapatkan seruan-seruan yang amat sangat tidak sopan dan amat sangat membuat tidak nyaman. Menurutmu tindakan sederhana apa yang mungkin bagi orang lain itu bukan pelecehan tapi sebenarnya itu pelecehan? Kalau menurutku ini siapa kayak catcalling, terus komen tentang badan, misalnya kayak kamu ini ya makin berisi ya gitu. Terus kalau di sosial media itu kayak komentar-komentar tentang aduh suka banget ngeliatin muka kamu gitu. Ya misalnya kita di kereta gitu nunggu kereta gitu ya, terus ada orang ngeliatin kita kayak ngeliatin dari atas sampai bawah atau ngeliatin bagian tubuh kita, misal kayak dada atau payudara atau pantat, ya itu buatku udah pelecehan seksual yang paling simpel. Penglihatan, menurut saya itu salah satu bentuk pelecehan seksual. Walaupun korban tidak merasa, cuman menurut saya itu masuk kok. Walaupun kalau dikategorikan ringan, sedang, berat itu masih ringan. Hal sekecil bersiul, terus ngeliatin dari ujung kepala ke ujung kaki gitu-gitu. Yang lagi marak, yang lagi terkenal di masyarakat itu adalah catcalling. Nah, bersiul ini itu masuk dalam contoh catcalling. Contoh lainnya itu seperti
cantik banget nih, boleh kenalan nggak, mau kemana? Menurutmu di mana tempat yang paling rawan atau paling banyak terjadinya pelecehan seksual? Di sosmed sama kayak di tempat umum tapi yang agak sepi gitu. Yang paling banyak itu di media sosial. Karena ya yang jelas yang cewek sih yang mancing-mancing. Saya selaku cowok merasa, wah ini mancing-mancing nih. Ini semua tempat rawan sih. Orang kemarin aja ada berita yang orang lagi sholat terus dilecehin itu Di umum, terus di pasar, itu Yang ada di ruang publik, seperti di jalan, di jalanan, kemudian di transportasi umum, dan di sekolah atau kampus. Itu Nah ini yang terakhir nih, menurutmu tindakan preventif apa yang bisa kamu sendiri lakukan agar tidak menjadi korban selanjutnya? Kalau dari pengalaman sendiri ya, kalau mau upload foto itu hati-hati, kayak bagaimana kamu berpose, terus bajumu kayak gimana, apakah ada bagian tubuh yang menggoda terbuka. Terus juga kalau ke tempat umum itu usahakan jangan sendirian, bareng-bareng gitu, atau sama orang yang kamu percayai lah. ya, yang pertama kayak pakainya sopan itu, terus kayak jangan bergaul di tempat-tempat yang rawan gitu loh, kayak klub lah atau apalah kayak gitu-gitu. Terus kalau misal keluar gitu atau di ruangan tertutup itu, jangan sampai, kalau kayak misal kerja kelompok gitu ya di kos siapa gitu, itu jangan sampai kayak kamu cewek sendirian terus yang misal tiganya cowok, itu kayak bahain diri gitu loh. balik lagi menurutku poin utamanya adalah sosialisasinya ya. Jadi orang tahu kekerasan seksual itu apa, terus apa saja yang terindikasi menjadi kekerasan seksual, terus gimana sih ngindarinnya, terus cara kalau misalkan kita mengalami kekerasan seksual nih, apa sih yang kemana kita harus melapor, apa yang kita harus lakukan gitu. kita mengajarkan sejak dini pada anak-anak. Jadi kita bisa memberikan edukasi mengenai cara menjaga diri sendiri dengan mengenalkan berbagai macam bentuk sentuhan agar anak-anak bisa mengerti dan dapat terhindar dari pelecehan.